Mau tanya. Kenapa Yesus itu disalib? Ya. Siapa yang suruh? Sudah. Ya. Oke. Kenapa Yesus harus disalib? Karena kalau Yesus tidak disalib, kita yang dihukum. Ya, karena Allah memberikan sebuah aturan. Ini pertanyaan ulang-ulang nih. Allah memberikan sebuah aturan, Allah memberikan sebuah undang-undang ketika menciptakan manusia. Ya, siapa yang berdosa harus dihukum. Karena upah dari dosa adalah maut. Ya, kalian tidak pernah membaca, sabar, karena kalian mereka tidak pernah membaca yang namanya Taurat. Jadi saya yang pernah tahu. Ya, katong yang baca Taurat tiap hari, katong tahu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ose dengar. Ya, karena Adam dan Hawa itu tidak bisa menyelesaikan dosanya, ya, makanya Yesus Kristus harus datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa sesuai aturan dan hukum yang diciptakan sejak semula. Upah dari dosa adalah maut. Jadi kalau Yesus tidak disalibkan, katong yang disalibkan. Itu aturan. Ose kalau pergi curi ayam, ya kan? Ose dihukum, diadili ke tidak? Diadili di hadapan manusia. Nah sekarang kalau Ose melakukan dosa di hadapan Tuhan, Ose harus diadili ke tidak? Harus diadili. Ya memang betul diadili, tapi bukan Yesus yang menanggung dosa beta, bukan. Nah, jadi siapa yang mau tanggung Ose punya dosa supaya Ose punya dosa itu diselesaikan? Yang tanggung yang begini abang. Silakan. Abang RK punya dosa. Itu Abang RK sendiri, apa yang perbuatan Abang RK itu, maka Abang RK yang jalanilah. Bukan Yesus yang tanggung jawab. Ada hadis apa yang melakukan hal itu? Jadi logikanya begini, Ose dengar. Logikanya begini. Kalau Ose mengatakan, beta bisa menghapus beta punya dosa, Ose sendiri juga bisa menghapus Ose punya dosa. Begitu Ose punya logika. Yang beta punya logika. Begitu. Kalau untuk penghapusan dosa itu kan bukan masalah beta tanya, apakah dengan amal ibadah yang Ose lakukan itu bisa bisa selesaikan dosa di hadapan Tuhan? Insya Allah pasti bisa. Oke, sekarang berarti gini, Ose mengatakan bahwa hanya Allah saja yang bisa menghapus dosa, betul? Hanya Allah yang bisa menghapuskan dosa. Tetapi di sisi lain, Ose mengatakan bahwa dengan Ose punya amal ibadah, Ose bisa menghapus dosa. Secara tidak langsung, Ose ini sudah falasi berpikir. Karena apa? Ose mentuhankan atau mengalahkan Ose punya amal ibadah untuk menghapus Ose punya dosa. Iya, namanya ibadah. Nah, berarti Ose punya Tuhan ada berapa? Ose punya Tuhan jadinya ada berapa sekarang? Ini, Bang. Ya? Sabar, beta tanya. Sekarang Ose punya Tuhan jadi ada berapa? Beta punya Tuhan ada satu. Nah, sekarang amal ibadah bisa menghapus dosa ke Seng? Amal ibadah yang bisa menghapuskan dosa. Amal ibadah bisa menghapus dosa. Berarti yang bisa menghapus dosa selain Allah adalah? Nah ini Ose pikir, macet. Berarti Ose punya Tuhan ada dua. Ose punya Tuhan ada dua. Allah dan amal ibadah. Siapa bilang? Coba saya mau tahu, Tuhan kita itu dua di mana, Bang? Sekarang gini, yang bisa Ose dengar baik-baik. Yang bisa menghapus dosa yang pertama adalah Allah, betul? Iya, betul. Kemudian Ose bilang kan bahwa amal ibadah juga bisa menghapus dosa, betul? Iya, betul. Berarti ada berapa subjek yang bisa menghapus dosa? 1, 2. Bang, sejak kapan? Ose coba pikir. Makanya Ose berpikir secara logika, teman. Ose yang berpikir secara logika. Makanya Ose pakai logika, Ose berlogika. Secara logika, Bang. Saya berpikir secara logika. Masa kita dua yang mau tanggung? Itu akal di mana, Bang? Makanya beta tanya Ose. Allah bisa menghapus dosa. Bahkan ada 3. Ya, pertama kan Ose bilang Allah bisa menghapus dosa. Kedua, Ose bilang bahwa amal ibadah bisa menghapus dosa. Nah, yang ketiga sekarang beta kasih tunjuk nih. Ose lihat bebe. Ya. Hadis Ahmad 5364. Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, sekarang
Ada berapa subjek yang bisa menghapus dosa? Yang pertama Ose bilang Allah, yang kedua Ose bilang amal ibadah, yang ketiga Nabi bersabda mencium rukun yamani dan menghapus dosa. Jadi Ose punya Tuhan ada berapa yang bisa menghapus dosa? Coba Ose berpikir. Namanya itu diperintah. Disuruh Berarti oleh yang Allah bisa SWT. menghapus dosa ada berapa? Yang menghapus dosa cuma satu, Bang. Tadi tuh kita kasih tunjuk itu. Coba. Ose coba tenang. Beta ulang lagi dari awal. Beta ulang dari awal. Ini Abang RK ini bikin formalitas yang bukan. Kalau saya mau Justru pilih, beta kasih logika sesuai dengan apa yang Ose jawab. Iya, Sekarang beta- makanya beta kasih logika sesuai yang Ose jawab. Sekarang beta tanya, apakah Allah bisa menghapus dosa? siapa yang bisa menghapus dosa? Apakah Allah bisa menghapus dosa? Allah tetap bisa menghapuskan dosa. Oke, sekarang Karena itu amal satu toh. Ah, Apakah amal ibadah bisa menghapus dosa? bisa. Berapa sudah sekarang ini? Dua subjek. Dua subjek sekarang. Apakah mencium rukun yamani dan aswad bisa menghapus dosa? Rukun yamani dan rukun aswah akan menghapuskan dosa sehabis-habisnya. Insya Allah. Bisa. Berarti ada berapa sekarang? Iya. 3. 3. Ah, Jelas. tapi bukan Tuhan. Bang. Jelas. Ya Allah ini bukti. Jelas. Jelas. Itu Masya jelas Allah. sekali, teman. Betul. Makanya beta bilang, yang bisa Rukun itu menghapus namanya dosa rukun berarti tambang. Ose Masya Allah. menuhankan Itu- seseorang yang bisa Abang menghapus dosa. berpikirnya bahwa itu sebagai Tuhan, itu betul. Masya Allah itu salah, Bang. Salah logika itu, Bang. Yang bisa menghapus dosa hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Kenapa tadi Ose bilang amal ibadah bisa menghapus dosa? Amal ibadah itu adalah kita punya perbuatan yang ada di dunia, Bang. Beta tanya Makanya Ose, kita kenapa berdosa. Ose tadi bilang amal ibadah bisa menghapus dosa? Insya Allah bisa, Bang. Nah, berarti Kenapa selain bisa? Allah berarti ada amal ibadah. Iya, memang harus Iya. amal ibadah. Tapi bukan dia Berarti Tuhan. ketiga, selain Allah ada batu hajar aswad. Betul. Ada. Betul, berarti ada berapa Ose pikir? Yang bisa menghapus Ya. dosa ada berapa? Ini macet. Iya, itu masih, Bang. Kita pergi ke Mekah, Sekarang itu beta kita- bilang, ada yang apa bisa itu? menghapus Apa? dosa hanya Yesus Kristus. Berarti hanya satu yang bisa menghapus dosa secara zohir, yaitu Yesus Kristus. Satu, saya nggak ada yang lain. Saya nggak ada yang lain, saya nggak ada yang lain. Kalau kita mau lihat, Yesus itu tidak pernah mengajarkan bahwa ibadah dengan nyanyi-nyanyi, Bang. Kalau kita mau pikir, Siapa bilang? tidak ada. Di mana itu? Oke. Beta kasih Mana? tunjuk Ose. Beta kasih tunjuk Ose. Ketika Yesus di atas kayu salib, Ose dengar. Beta jawab nih. Beta jawab. Iya. Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata begini. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya. Eli, Eli, lama sabachthani. Bagaimana Yesus menggenapkan nubuatan dalam kitab Mazmur. Di situ nyanyian rusa di kala fajar. Nyanyiannya kayak begini. Eli, lama sabachthani. Itu lagu. Jadi kalau Ose bilang Yesus tidak pernah mengajarkan nyanyi, lah Yesus saja menyanyi puji-pujian. Pada bakti di atas kayu salib. Beta jawab, beta Yesus jawab tidak itu. pernah nyanyi, Bang. Kalau kita mau pikir, Lah Bang, itu tidak beta ada. kasih tunjuk data tadi. Tidak ada. Yang kita Beta lihat kasih di dalam, tunjuk. yang kita lihat, ada Sekarang itu sabar. Yesus yang Berarti Ose nyanyi- punya yang Tuhan. nyanyikan itu Sabar. ada. Berarti Ose punya kembali lagi. Ose punya yang menghapus dosa itu ada berapa? Yang bisa menghapuskan dosa adalah satu. Tidak Satu. ada dua, Oke, tidak ada satu. tiga. Satu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kedua siapa? Amal? Oh, itu juga berarti Itu Allah. juga. Itu juga kasih. Itu juga kasih. Masya Allah. Sabar, Berarti itu yang juga kami- kasih. Ya, Sabar, beta tanya. Itu Oh. juga kasih. Itu juga kasih. Ibadah itu adalah bukan katakan bahwa itu Allah, bukan. Jadi amal ibadah itu bisa menghapus dosa. Itu juga kasih. Yang kita berbuat dan amal itu yang kita tuntut adalah Allah Subhanahu Yang wa beta taala. kasih pertanyaan itu Ini jelas. bodoh memang Lu kenapa? Tenang dulu. Lu tenang. Ose jangan mengamuk. Allah.
Masya Allah. Raja Ose Asad jangan mengamuk. dikatakan itu Allah. Ose jangan Masya Allah, mengamuk. kamu buat tolol. Ose Saya tenang. begini, Bang. Ose tenang. Tarik napas Iya, dulu. saya tenang. Beta tenang. Ose tenang. Katong sama-sama tim Iya, ini siap. senang. Ose jangan mengamuk. Iya. Begini, Saya Ose kasih dengar. mengamu. Katong pergi di Mekah itu dikatakan bahwa itu katong punya amal. Allah punya itu dikatakan bahwa itu Allah. Siapa yang Masya suruh Ose Allah. pergi? Siapa yang suruh pergi Ose naik haji? Siapa yang suruh? Kemauan saya sendiri, Bang. Sekarang beta tanya, kalau itu kemauan Ose, perjuangan Nabi sekarang Muhammad SAW, Bang. Itu. Ose dengar. Mekah itu adalah perjuangan, Bang. Sejarah. Sejarah dari mana? Masya Allah. Sejarah dari mana? Sejarah dari mana? Sejarah dari mana Ose bilang Mekah itu sejarah? Sejarah dari siapa? Sejarah itu dari para zaman-zaman Rasul, Bang. Ketika belum ada Kristen itu, Bang. Islam Sejarah- sudah berdebat. Ya. Oke, beta Islam tanya. sudah menjalankan Naik peperangan haji yang itu ada di sejarah mana-mana. dari siapa? Beta tanya. Naik haji itu Itu sejarah dia, dari ya. siapa? Ketika Beta tanya dulu Ose. Astagfirullah. Naik haji itu sejarah dari siapa? naik haji, Sejarah dari siapa? Siapa yang perintahkan? Siapa yang ciptakan? yang diciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, Disampaikan oke, kepada beta tanya ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi yang menciptakan naik haji itu siapa? Bukan yang diciptakan, Bang. Ngomong Bet- baik-baik, Bang. Beta Yang tanya, diperintahkan. yang menciptakan naik Bukan haji yang itu siapa? diciptakan, ya. Yang diperintahkan Siapa? Allah Subhanahu wa Oke. taala. Yang Adakah diperintahkan perintah Allah dalam Subhanahu wa Al-Quran taala. bahwa Allah memerintahkan untuk naik haji? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Oke, ada. Sekarang, ya, saat Masya saat Allah. itu, Ose dengar. Pada saat itu, pada saat itu, apakah Allah memerintahkan untuk naik haji kepada 360 berhala? Beta tanya. Coba lihat. Apakah Allah memerintahkan untuk naik haji kepada 360 berhala? Kalau naik haji itu diperintahkan sama Allah, sejak kapan Allah memerintahkan naik haji? Beta tanya. Sejak kapan Allah memerintahkan untuk naik haji? Ose jangan diam. Makanya Ose itu tidak pernah, Ose itu baca, Ose punya literasi di dalam Ose punya itu, Ose yang pernah baca. Masih Ose dengar. Ose lihat baik-baik. Ini beta kasih tunjuk data nih. Ose lihat baik-baik. Ya. Nih Ose lihat ya. Ini Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Ose cari di Gramedia itu ada. Nih, lengkap. Ya. Ose lihat baik-baik. Di halaman 24. Ya. Ose lihat baik-baik. Beta kasih tunjuk data itu, nanti Ose tercengang sendiri. Ya. Mereka juga memenuhi masjid apa? Masjid apa nih? Nggak tahu. Katanya pintar. Makanya Ose baca Tahu. Masjidil Haram, Apa itu? Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tatkala Rasulullah menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah ada berapa berhala? 360 berhala. Kemudian Ose perhatikan baik-baik. Ya, Ose perhatikan baik-baik. Beta kasih tunjuk data ini literasi Islam. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh siapa? Amr bin Luhai. Antara lainnya apa? Mereka menunaikan haji dan takwaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Sekarang mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini seorang pagan Quraisy. Makanya beta tanya, ya, apakah Allah memerintahkan untuk naik haji sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi? Tuntut buku ini. Kalau Ose yang percaya, tuntut buku ini. Beta punya lengkap. Sirah Nabawiyah, Al-Mubarakfuri, kisah para nabi, ya. Lengkap, beta punya buku-buku. Makanya Ose kaget kan baca itu. Renungkan. Sejak kapan Allah memerintahkan untuk naik haji?
Apakah Allah memerintahkan naik haji sebelum adanya Nabi Muhammad juga? Apakah Allah sejahat itu memerintahkan naik haji kepada 360 berhala? Oh, saya pikir. Iya, apa-apa yang berhalanya itu apa-apa, Bang? Berhala yang terkenal, coba Ose buka di dalam surah An-Najm ayat 19. Mau beta buka? Mau beta buka? Oke. Oke. Ose dengar baik-baik biar Ose belajar dengan beta di sini, ya. Ya, katong buka dulu Al-Hajj ayat 52. Ya, katong buka Al-Hajj ayat 52 biar Ose belajar baik-baik. Iya. Masa makanya Ose baca, kalau baca Al-Quran itu baca juga dengan artinya. Ini karena Ose yang pernah baca dengan artinya makanya jadi begini. Ini surah Al-Hajj ayat 52. Ya. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula mengutus seorang nabi sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan itu ke dalam keinginannya itu. Setan memasukkan godaan pada keinginan siapa nih? Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Kemudian Allah menetapkannya ayat-ayat dalam hati orang-orang beriman. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lihat, katong lihat tafsir Ibnu Katsir. Karena Ose punya imam, jadi katong gunakan tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya berhala yang mana, Bang? Mana? Makanya Ose baca Ibnu Katsir, biar Ose tahu. Iya, pas berhala. Astagfirullah. Itu dikatakan setan sudah itu. Berhala. Setan memasukkan godaan pada keinginan siapa? Ini Ose dengar. Sebagian besar ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini, kisah Garanik bintang-bintang. Lalu kita lihat, ya, katong lihat baik-baik, pelan-pelan, ya. Nah ini, ya, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Bashar dan dari Sa'id ibnu Zubair yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika di Mekah membacakan surah An-Najm dan ketika bacaan beliau sampai kepada firman-Nya, maka patutkah bagi orang-orang musyrik yang menganggap Lata dan Uzza manah yang ketiganya paling terkemudian. Ini surah An-Najm ayat 19 ayat 20 sampai 21. Ya, maka Ose baca ini. Setan memasukkan godaan pada keinginan, pada lisan. Bagaimana mungkin seorang nabi dimasukkan keinginan ini? Setan memasukkan godaannya pada lisan. Lisan siapa? Lisan siapa? Ose baca. Hah? Lisan siapa nih? Maka setan memasukkan godaan pada lisan. Makanya muncul namanya An-Najm ayat 19. Bang RK. Lah. Bang RK, yang kita sembah berhala itu yang mana? Hah? Aduh. Apanya? Siapa yang bilang Ose sembah berhala? Kita yang menjaga berhala. Beta yang pernah bilang Ose sembah berhala. Kecuali beta di luar negeri, mungkin beta to the point sekarang. Hanya beta yang berani to the point karena beta di Indonesia. Ya kan? Kita menyembahkan berhala. Yang mana berhala itu di mana? Cuma satu setan itu banyak setan. Kenapa lisan Nabi bisa dimasukkan? Karena dia yang pertama lah. Kenapa sebelum Nabi adalah setan dulu? Sekarang, apakah seorang Nabi bisa dimasukkan lisan sama setan? Ya tentu bisa, karena dia juga manusia. Bang. Sekarang Ose dengar baik-baik. Jika seorang Nabi, Ose dengar. Jika seorang Nabi lisannya bisa dimasukkan sama setan, berapa banyak ayat yang lisannya dimasukkan sama setan? Coba Ose pikir. Kalau lisan seorang Nabi bisa dimasukin sama setan, ini pertanyaan. Bang RK. Berapa banyak ayat yang lisannya dimasukkan sama setan? Bang RK ini mutar-mutar. Beta Bang RK ini punya pembicaraan ini mutar-mutar. Saya ada yang putar-putar. Saya tadi bahwa kita menyembahkan berhala. Yang saya mau tanya berhalanya itu di mana? Siapa yang bilang kalian menyembah berhala? Beta hanya bilang kalian merasakan ketidak.
Tadi Bang LK tadi katakan bahwa kita menyembah itu ada 3 berhala. Apa Bukan, yang kita beta katakan? luruskan. Oh, saya dengar. Beta luruskan Ya. beta punya pertanyaan. Beta Ya. tanya, yang bisa menghapus dosa itu ada berapa? Oh, saya bilang Ya. hanya Allah yang pertama. Ya. Kedua, oh saya bilang amal ibadah. Ya. Ketiga, Nabi bersabda mencium rukun yamani dan rukun aswad bisa menghapus dosa. Sekarang, tiga-tiga ini bisa menghapus dosa, Kaseng? Kalau Jawab jujur. To the insya point. Allah pasti bisa. Nah, berarti ada berapa yang bisa menghapus dosa? Insya Allah 3. Ya udah, selesai. Oh. Selesai. Jadi beta punya tuduhan, sonde salah. Ya. Seng salah toh? Seng salah toh karena itu kan Ose yang ngomong sendiri. Ose yang ngomong sendiri bukan beta. Tapi kalau Bang